Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya Islam bisa menyebar di Pulau Jawa dengan begitu damai? Nah, inilah kisah Wali Songo tentang bagaimana mereka mengubah sebuah pulau bukan dengan penaklukan, tapi lewat sentuhan budaya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah pulau sebesar ini bisa mengalami perubahan keyakinan yang masif? Bukan lewat ujung pedang, tapi lewat persuasi dan pendekatan yang halus. Ini dia misteri yang akan kita bongkar sama-sama. Untuk ngerti ceritanya, kita perlu mundur jauh ke belakang, ke abad ke-14. Coba bayangin Jawa saat itu. Ini bukan lahan kosong. Ini adalah pusat peradaban yang kaya raya, dengan kerajaan besar kayak Majapahit dan kepercayaan Hindu-Buddha yang udah mendarah daging selama ratusan tahun. Nah, disinilah letak tantangannya. Gimana caranya memperkenalkan sebuah keyakinan baru ke dalam masyarakat yang udah punya identitas spiritual yang begitu mapan dan dalam? Jelas, ini bukan pekerjaan yang gampang. Dan para tokoh yang menjawab tantangan ini dikenal sebagai Wali Songo. Yuk kita bedah namanya. Wali itu artinya bisa pelindung, bisa juga orang yang diberi tugas khusus. Sementara Songo itu bahasa Jawa untuk angka 9. Jadi gampangnya, 9 wali yang ditugaskan. Yang perlu kita tahu, mereka ini bukan satu grup yang datang barengan loh. Wali Songo itu lebih kayak sebuah misi lintas generasi. Mereka ini saling terhubung. Ada yang hubungan ayah-anak, kayak Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Ada juga yang hubungan guru dan murid. Tapi, mereka semua punya satu tujuan yang sama. Terus, gimana cara mereka? Nah, disinilah letak kejeniusan mereka. Mereka nggak datang untuk mengganti semuanya, tapi untuk berintegrasi. Mari kita lihat strategi brilian mereka. Memenangkan hati lewat budaya. Jadi ada 3 pilar utama dalam pendekatan mereka. Pertama, mendidik. Mereka mendirikan pesantren sebagai pusat ilmu. Kedua, bersekutu. Ini cerdas banget. Mereka menikahi putri-putri raja biar bisa masuk ke lingkaran kekuasaan. Dan yang ketiga, ini yang paling unik, berintegrasi. Mereka pakai seni dan budaya lokal sebagai kendaraan dakwah. Oke, cukup teorinya. Sekarang, yuk kita lihat gimana pendekatan ini jalan di lapangan. Kita bakal intip beberapa contoh nyata dari para wali yang paling berpengaruh. Kita mulai dari yang paling awal, Syekh Maulana Malik Ibrahim, atau yang kita kenal sebagai Sunan Gresik. Beliau ini peletak dasarnya sang perintis yang paham betul kalau kepercayaan itu harus diawali dengan rasa hormat dan bukti nyata. Coba bayangin ya, Sunan Gresik itu nggak datang terus langsung ceramah. Beliau datang pas Majapahit lagi kena krisis kelaparan. Apa yang beliau lakukan? Beliau pakai ilmunya untuk membangun bendungan dan nyelamatin sawah-sawah. Dengan menyelesaikan masalah real masyarakat, barulah beliau dapat respek dan izin untuk didengarkan. Pelajaran luar biasa tentang membangun kepercayaan lewat aksi nyata. Lanjut ke contoh berikutnya, Sunan Kudus, sang diplomat ulung. Strategi beliau ini simple tapi dalam banget. Penghormatan total terhadap budaya yang sudah ada. Dan ini adalah inti dari filosofi beliau. Satu kalimat yang sederhana tapi powerful banget yang nunjukin pendekatannya yang penuh empati. Dan ini bukan cuma omongan, tapi beneran dilakuin. Jadi apa yang beliau lakukan? Di Kudus, yang waktu itu pusat komunitas Hindu, beliau melarang pengikutnya menyembelih sapi. Kenapa? Karena sapi itu hewan suci buat umat Hindu. Satu tindakan ini aja udah ngirim pesan yang jelas banget. Saya di sini bukan untuk merusak apa yang kalian hargai. Saya di sini untuk menghormatinya. Ini sih diplomasi budaya tingkat tinggi. Nah, sekarang kita sampai ke sang maestro, Sunan Kalijaga. Kalau Sunan Gresik pakai keahlian teknis dan Sunan Kudus pakai diplomasi, Sunan Kalijaga senjatanya adalah panggung pertunjukan. Disinilah letak kejeniusannya. Beliau nggak menciptakan kesenian yang benar-benar baru. Beliau ambil wayang kulit, seni yang udah dicintai banget sama masyarakat, dan beliau remake. Ceritanya masih epik dari Mahabharata dan Ramayana, tapi tokohnya diganti jadi pahlawan Islam. Nilai-nilainya disisipi ajaran tauhid. Bahkan di musik gamelannya diselipin kalimat syahadat. Keren banget kan? Kuncinya di sini adalah beliau sama sekali nggak maksa. Beliau nggak pernah bilang, kalian harus ikut ajaran ini. Nggak, beliau cuma bikin pertunjukannya begitu menarik, begitu keren, sampai penontonnya sendiri yang penasaran dan pengen tahu lebih banyak tentang pesan di baliknya. Seni jadi jembatan menuju keyakinan. Dan pendekatan artistik ini nggak cuma dilakukan sama Sunan Kalijaga loh. Ada Sunan Bonang contohnya. Beliau ini seorang komposer hebat yang menggunakan alat musik tradisional Bonang untuk menciptakan lagu-lagu yang menyentuh hati.
Salah satu karyanya yang paling abadi mungkin Anda pernah dengar juga, judulnya Tombo Ati, yang artinya obat hati. Lirik yang Anda lihat ini sampai sekarang pun masih sering dinyanyikan. Ini contoh sempurna gimana ajaran spiritual yang dalam banget bisa disampaikan lewat melodi yang indah dan gampang diingat. Oke, setelah kita lihat beberapa contoh tadi, jadi apa sih dampak jangka panjang dari semua upaya mereka? Yuk kita simpulkan warisan dari 9 wali ini. Kalau kita coba visualisasikan metode mereka, ya kira-kira bakal kelihatan seperti ini. Keberhasilan Wali Songo itu bukan cerita soal penaklukan. Ini adalah kisah sukses besar dari integrasi budaya. Persuasi, bukan paksaan, itulah senjata utama mereka. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini? Pertama, kepercayaan itu harus diraih lewat tindakan, kayak yang dicontohin Sunan Gresik. Kedua, menghormati budaya itu adalah kunci, seperti yang ditunjukkan Sunan Kudus. Ketiga, seni itu medium yang luar biasa kuat, seperti yang dibuktikan Sunan Kalijaga. Dan yang paling penting, kisah ini nunjukin ke kita kalau perubahan besar itu sangat mungkin terjadi secara damai. Dan saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan. Di zaman kita sekarang, yang seringkali penuh konflik dan salah paham antar budaya, kira-kira adakah yang bisa kita pelajari dari pendekatan Wali Songo? Mungkinkah model persuasi yang sabar dan penuh hormat ini justru jadi jawaban yang kita butuhkan saat ini? Terima kasih sudah menyimak.